Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, Pagi. selamat pagi. Ya, sudah 1 minggu kita nggak ketemu. Sekarang kita bertemu dalam Zoom Meet. Bapak sapa dulu anak-anak ya. Nova Mondi hadir ya. Ya, Komang Murniase. Komang Murniase hadir. Kofi Hadir. 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 Hadir ya. Satria Wibawa. Hadir. Oh ya, Satria Wibawa. Ya, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Atman dalam Bhagavad Gita ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Pancasrada, 5 keyakinan umat Hindu. Ya, itulah pokok utama kita sebagai dasar kita untuk belajar agama Hindu. Sebelum Bapak mulai pelajaran ini, di dalam proses kita beragama, di sana ditekankan bagaimana kita bisa meyakini, kata yakin tanda kutip, atas daripada hal percaya. Jadi keyakinan itu adalah hal utama di mana kita bisa mempelajari sebuah agama itu sendiri. Jadi Pancasrada minggu lalu yang sudah Bapak sampaikan adalah 5 keyakinan tentang yakin tentang adanya Brahman, yakin tentang adanya Atman, yakin tentang adanya karma pala, yakin dengan adanya punarbawa, dan yakin dengan adanya moksa. Semoga nanti pengetahuan minggu lalu bisa diimplementasikan dalam pembelajaran hari ini, yaitu tentang Atman dalam Bhagavad Gita. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik dan sangat mulia kita mulai dengan doa sebelum memulai pembelajaran. Maka Bapak akan pimpin dulu doa, nanti minggu depan kalian yang bisa memimpin sendiri ya. Sekarang perhatikan dengan baik, tetap yang pertama kita ambil sikap sempurna. Dada dibusungkan, tulang punggung sejajar, kemudian pranam, atur nafas kalian. Karesodan. Om Swadamam Swaha. Om Mati Swadamam Swaha. Gayatri mantra. Om. Om. Om Bhurvuvah Swah Tatsaviturvarenyam Bhargavadevasya Dhimahi Dhyayona Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Om. Ya, terima kasih anak-anak. Tadi adalah Gayatri Mantra. Di mana Gayatri Mantra itu adalah ibu dari segala mantra. Berarti itu yang menjadikan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan selalu diberkati oleh ide Sang Hyang Widiwasi. Adapun Gayatri Mantra, di dalam mantranya telah menyebutkan Om Bhurvuvah Swah. 3 alam, alam bur, alam buah, dan alam swah.
di mana tiga alam inilah nanti kita akan bahas bagaimana tentang Brahman dan Atman itu sendiri. Ya, Nana, melalui pembelajaran hari ini, Bapak menggunakan metode discovery learning. Adapun tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan adalah meyakini, menghargai, menerima, membiasakan sikap toleran, sopan, peduli, dan bertanggung jawab pada seluruh makhluk karena bersumber pada Atman. Kemudian tujuan yang kedua, bagaimana kita bisa menjelaskan Atman sebagai sumber hidup seluruh makhluk. Yang ketiga adalah menyebutkan sloka-sloka terkait tentang Atman dalam Bhagavad Gita. Dan tujuan yang keempat adalah menjelaskan makna dan arti dari sloka-sloka terkait Atman dalam Bhagavad Gita. Ya, Nana, Bapak akan share PowerPoint. Silakan disaksikan. Kita masuk ke dalam materi Atman dalam Bhagavad Gita. Apakah sudah dilihat PowerPoint-nya? Bisa dilihat, anak-anak? Ya. Dalam discovery learning, tadi Bapak sudah memberikan stimulus, sekarang Bapak akan masuk ke tahap identifikasi masalah. Siapakah diriku ini? Untuk apa aku hidup di sini? Setelah di sini, mau kemana? Kemudian, apakah sesungguhnya tujuanku? Ya, inilah 4 komponen pertanyaan yang harus kita pecahkan di dalam diri kita sendiri. Yang kehiraga, yang raga dini, berdini kerja ben. Apa karalih di hidup ini? Ya, itu pertanyaannya ya. Mungkin dari anak-anak mungkin merasakan juga, oh, kemudian sang hidup Pak. Nanti mari kita bahas, semoga kita mendapat pencerahan pada materi hari ini ya. Atman sebagai sumber hidup. Di sini ada Brahman. Brahman. Berarti Brahman itu adalah kekuatan yang sangat besar. Kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat daripada Brahman. Yang maha kecil, maha besar, maha sempurna. Ya. Kemudian percikan kecil dari Brahman itu disebut dengan Atman. Disinilah Atman. Atman atau Atma dalam Hindu merupakan percikan kecil dari Brahman yang berada di dalam setiap makhluk hidup. Atman di dalam tubuh manusia disebut dengan Jiwatman. Kemudian Atman yang ada pada tumbuhan disebut dengan Stawara. Kemudian Atman yang ada di dalam tubuh hewan disebut dengan apa? Ada yang bisa mungkin Satria? Disebut dengan Janggama. Ya, Janggama. Demikianlah Atman itu hidup, menghidupkan sarwa prani atau makhluk di alam semesta. Berarti segala sesuatu yang ada Atman itu disebut dengan makhluk hidup. Ya, mungkin dalam biologi kalian sudah mempelajari tentang makhluk hidup sampai partikel terkecil pun ada atom di sana. Itu adalah Atma yang menghidupinya. Kemudian Atman itu berasal dari Brahman, bagaikan matahari dengan sinarnya. Ya, Bapak akan berikan contoh analoginya seperti ini. Dalam Sloka Bhagavad Gita 10.20.
Ahmad Makuda Kisah Sarwa Buddha saya tidak Ahmad Isjamadiam Sah Buddha Mandai Wasa Aku Bunda Kesa Arjuna adalah dia yang bertahta di hati semua makhluk hidup. Aku adalah awal, pertengahan, dan akhir semua makhluk hidup. Kemudian di sini memang dijelaskan bagaimana sesungguhnya hakikat Brahman itu sendiri. Sumber dari segala sumber. Bertahta di hati semua makhluk hidup. Berarti yang bertahta di makhluk hidup itu adalah percikannya atau Atman itu sendiri. Bapak analogikan seperti ini ya anak-anak. Bapak berikan ada 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Sekarang coba Yunitara. Yunitara mana ya, Yunitara? Yunitara, bisa ya, dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Ya. Coba Yunitara. Gambar 1 ini gambar apa ya? Hutan, Pak. Hutan, ya. Di hutan ini lihat kursor Bapak. Bisa dilihat? Ini apa ini ya? Yang menyinari dunia? Matahari. Matahari. Kemudian ini ada apa? Tumbuhan, pohon. Tumbuhan pohon. Ya. Matahari jauh nggak dari bumi? Jauh, Pak. Jauh sekali ya. Ya, matahari. Kalau kita analogikan itu adalah Brahman. Kemudian sinar-sinar sucinya itulah Atman. Matahari dan sinarnya itu sama nggak? Sama. Sama ya, itulah Atman dan Brahman itu sama ya. Tapi Atman adalah percikan kecilnya. Kemudian Sriwijayanti. Ada Sriwijayanti? Ada, Pak. Iya, Komang Sriwijayanti. Gambar kedua apa ya, Mang? Gambar apa ini? Air. Air, iya betul sekali ya. Ini adalah air. Coba kamu analogikan air ini tentang Brahman dan Atman. Tadi sudah Yunitara sudah bagus sekali. Matahari dengan sinarnya adalah Brahman dengan Atman. Sekarang air, coba dianalogikan. Apa itu Brahman? Apa itu Atman? Ya, coba Sriwijayanti. Atman itu percikan kecil. Iya, terus? Ya. Ini adalah anggap kita lautan ya, Sri. Yanti ya, bisa dilihat ya. Ini lautan. Lautan itu adalah Brahman. Kemudian percikan-percikan kecil dari air itulah Atman. Ya, diibaratkan seperti itu. Bisa dipahami, Komang Sri? Apa? Iya. Saya. Gambar ketiga. Satria Wibawa. Ada Satria Wibawa? Mana Satria Wibawa? Api, Pak. Iya, api. Ya, bagus sekali. Coba dianalogikan bagaimana api antara Brahman dan Atman.
Ya, api itu sama ya, Satria ya, percikan kecil dari Brahman. Berarti api, sumber dari panas itu adalah Brahman. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang Bapak akan punya cerita dulu ya, cerita tentang perjalanan Atman. Bapak ambilkan ini dari Lontar Aji Palalayon. Belum pernah dengar ya? Lontar Aji Palalayon itu adalah mengisahkan tentang perjalanan Atma. Kita di Bali mengenal dengan aliran Siwa Saidanta. Tatwa, selain dalam Bhagavad Gita dan Caturveda, dijabarkan dipermudah melalui lontar-lontar dan juga kekawin-kekawin yang ditulis oleh para leluhur kita. Salah satunya adalah Sang Aji Palalayon. Bapak akan bercerita tentang Atma. Suatu hidup, anggap Pak Made Rudite, ya. Bapak orangnya baik sekali. Bapak orangnya jujur. Bapak rajin menabung. Bapak suka menolong orang. Tapi bohong. Ya enggak ya. Tapi ini cerita ya, sebuah ilustrasi. Di ilustrasi ini Bapak, karena Bapak sudah tua, umur 72 misalnya. Bapak dijemput oleh Sang Suratme. Abang ngegong, dedari teke. Oh, Made Rudita, catatan kamu sudah habis. Sekarang silakan kamu pulang ke Sunyiloku. Akhirnya Bapak menghembuskan nafas terakhir. Death atau mati. Kemudian setelah mati, kemanakah Atma Bapak? Tubuh itu adalah badan kasar. Kemudian suksma sarira adalah badan halus. Kemudian antakarana sarira adalah badan penyebab. Stula sarira terbujur kaku di dua balene. Ya, jadi jasad Bapak di sana, stula sarira. Ada kulit, ada mata, hidung, bibir, tulang, dan lain sebagainya. Kemudian suksma sarira, cita, rasa, budi, mana, pikiran Bapak. Kemanakah dia? Dia masih melekat di duniawi. Mengikuti sang Atma. Tapi Atma Bapak masih membawa cita itu, masih membawa pikiran itu sendiri. Akhirnya Bapak Denang Banten upacara melinggilah Bapak di pura dalam. Yakini kepercayaan kita Hindu di Bali. Di sana berstana Dewa Siwa dan saktinya Dewi Durga, Dewi Uma. Ya. Kemudian di sana Bapak diikat oleh rencang-rencang ide, ada yang calingnya panjang, basahnya besar, gendut, besar tinggi, dengan wajah yang seram. Atma ini ketakutan, dia ingin lari tapi birit. Masih bisa didengar suara Bapak? Ya. Tadi Atmanya lari terbirit-birit ya. Karena lari tadi ikut dikasih sinyal Bapak lari. Kemudian datanglah Dewi Durga. Dia berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Sang Atma. Sang Atma takut. Meriki sarang ibu. Dirangkulah Bapak. Karena Bapak mendapatkan kedamaian yang luar biasa. Ketika perbuatan baik di dalam dunia, maka akan disambut dengan baik juga di alam maya. Kemudian dari prosesi ini, di Sang Yang Aji Palalayon diceritakan
mulailah Bapak memasuki dimensi baru, ruang perjalanan. Ruang perjalanan ini Bapak mulai arungi. Pertama, di Sungai Serayu, Bapak menemui seekor buaya. Karena pengetahuan yang Bapak miliki semasa masih hidup, Bapak tahu ketika buaya itu mau memakan Bapak, Bapak tahu, oh, engkau bukanlah buaya, tapi engkau adalah adik, kakak, saudara. Ya, anak-anak, tadi sudah Bapak berikan tentang perjalanan sang Atma ya. Sekarang kita akan kembali dulu pada materi Atman dalam Bhagavad Gita ya. Tadi itu perjalanan Atman. Tolong dulu ya anak-anak, sambil jalan kita coba menyadari dulu kesadaran tertinggi Atman itu ya. Atman di dalam diri manusia. Bagaimana Atman itu sesungguhnya ada di dalam diri manusia. Atman ada dalam jiwa. Dan Atman yang menyebabkan hidup. Makhluk-makhluk yang ada di alam. Oke, Novi, hadir Novi ya? Hadir Pak. Novi ya. Oh iya ya, silakan Bapak mau share screen video, yang lain saya disimak dulu. Oh maaf Ya, nih, masih disable participant ya? Sudah Pak. Oh sudah ya. Oke, terima kasih. Anak Bapak akan menanyakan tugas LKPD, silakan anak-anak isi. LKPD, nanti tolong didiskusikan dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, Yunitara. Yunitara ada? Yunitara? Ya, Pak. Ya, nanti Yunitara sebagai ketua kelompok 1, nanti tolong diskusikan dengan teman-teman kelompoknya tentang Atman adalah esensi kehidupan manusia ya. Nanti anggotanya silakan dipilih 5 orang. Ya, kemudian kelompok 2, Komang Sri Wijayanti. Ada Komang Sri Wijayanti? Ya, Pak. Ya, nanti Komang nanti silakan diskusikan dengan kelompoknya tentang relasi antara Brahman dengan Atman ya. Bisa dipahami? Nanti minggu depan hasil diskusi ini silakan dipresentasikan. Silakan kamu pilih siapa yang akan menjadi moderatornya, kemudian siapa yang akan menjadi not tulisnya, dan siapa yang akan menjadi penyajinya ya. Jadi di dalam kelompok terdiri daripada 5 orang. Bisa dipahami? Bisa dipahami Yunitara? Surya Jayanti sudah? Ya, terima kasih. Kemudian Bapak akan memberikan, ini adalah LKPD, Bapak sudah share di Google Classroom. Silakan kalian bisa klik link yang sudah Bapak share di Classroom. Nanti silakan kalian bisa melihat Bapak memberikan soal berupa objektif sebagai alat ukur Bapak sejauh mana kalian bisa memahami materi daripada Atman di dalam Bhagavad Gita ini. Adapun nanti materinya silahkan kalian kumpulkan, nanti Bapak akan unduh di sana di Google Form yang Bapak sudah berikan. Ya anak-anak, demikian yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tidak.
Ya, sudah pas semua? Ya. Nova Mondi ada pertanyaan, Nova? Tidak, Pak. Ya, ya. Kadek Anggreni? Tidak, Pak. Oh ya, kalau tidak, silakan kita tutup materi hari ini dengan mengucapkan mantra Parama Sangki. Ya, silakan ambil sikap sempurna. Aturan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ya, terima kasih.